Halo teman-temanku semua, selamat malam. Di malam hari ini ketemu lagi dengan Warna-Warni Channel. Salam sehat selalu, salam bahagia, salam sukses selalu ya untuk teman-temanku semua. Teman-temanku, di malam hari ini saya buat cemilan nih. Nah, cemilannya itu saya buat bolu keju. Ya, jadi buat bolu keju. Ini teman-temanku ya. Modalnya itu ini cukup dengan 25.000 saja teman-teman ya. Sedangkan kalau beli ini bisa sampai ya 50.000 paling tidak itu, bahkan bisa lebih. Nah, kalau buat sendiri ini cukup dengan 25.000 saja teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya itu ini pakai telur 5 biji. Ya, telurnya itu 5 biji, kemudian untuk gula ya, gulanya itu 3 ons. Nah, 3 ons lah. Kemudian untuk terigunya itu kita pakai 2 ons saja. Nah, terus biar empuk, enak ya, lembut, ini menteganya itu 1 bungkus. Ya, teman-teman, ini 1 bungkus itu 200 gram ya. Ya, memang seperempat sih katanya, tapi tulisannya di sana itu 200 gram. Ya, jadi bahan-bahannya itu 5 telur, kemudian terigunya itu 200 gram, gulanya itu 300 gram, kemudian menteganya itu 1 bungkus 200 gram, kemudian keju. Nah, keju ini 2 kali kita pakai. Pada saat kita mixer itu juga pakai keju ya, keju diparut. Nah, kemudian untuk toppingnya sendiri ya tentunya ya pakai keju seperti teman-temanku lihat sekarang ini. Nah, teman-temanku, ini bolu keju ini saya buat tanpa pengawet, tanpa pengembang maksud saya, tanpa pengembang. Jadi ini betul-betul murni bahan yang pokoknya tidak ada pengembangnya. Jadi ini tidak akan jadi tebal yang empuk, tapi ya begitulah, kalau pakai pengembang kan beda. Tapi ini empuk, lembut ya, itu karena pakai menteganya cukup. Jadi yang utama itu untuk lembutnya kita buat ya bolu ini, itu kuncinya adalah menteganya. Jadi menteganya jangan kurang. Kalau menteganya kurang, sudah dengan sendirinya itu jadi kurang lembut nih. Makanya saya pakai menteganya itu 1 bungkus ya, 1 bungkus atau setara dengan 200 gram. Nah, untuk mentega ya saya pakai yang sederhana lah gitu. Jadi untuk rasa ya cukuplah mentega itu pada umumnya rasanya hampir sama. Ya, ini saya pakai mentega Fitri. Ya, sebenarnya bisa aja pakai Palmia, pakai Forvita. Nah, kalau mau pakai Blue Band ya boleh-boleh saja, tapi yang pasti harganya kalau Blue Band ya lumayan ya. Sama-sama 1 bungkus, harganya itu beda lah. Ya, lumayan lah bedanya. Nah, teman-temanku, ini bagaimana ya kakak-kakak, ibu-ibu atau adik-adik semua.
Ini resep bolu keju sederhana yang sudah pasti bisa kita buat sendiri. Ya, kita bisa buat sendiri. Jadi pada saat kita itu pengen ngemil tidak harus membeli ke toko ya. Karena apa? Ya kalau kita bisa buat sendiri ya kita cobalah buat sendiri. Ya, dengan membuat sendiri itu kita punya ya pengalaman tersendiri, punya kebanggaan tersendiri, bahkan lebih dari itu ya, siapa tahu dengan kita coba-coba buat sendiri dan berhasil dari segi bentuk, dari segi kelembutannya, semuanya itu bisa berhasil dengan baik ya. Siapa tahu bisa jadi ide untuk jualan ya ibu-ibu. Jadi sebenarnya ya yang namanya mau jualan, kalau kita mau mencoba untuk membuat sesuatu ya itu ya kita coba buat saja ya. Ketika mencoba yang pertama mungkin ya belum berhasil, ketika mencoba yang kedua mungkin belum berhasil ya, dan ketika mencoba yang ketiga wah mungkin berhasil dan bisa lebih dari itu ya, dan itu mungkin bisa menjadi pengalaman tersendiri. Nah tentunya siapa tahu dari coba mencoba hasilnya itu bagus, akhirnya kita ya punya niat untuk bagaimana kalau dijual ya. Ya kita kan bisa misalnya dengan nitip di warung ya, dititip di warung ya, karena ini untuk satu loyang seperti ini ya, yang lingkaran seperti ini, satu loyang ini kita bisa potong jadi 24 potong ya, jadi 24 potong ini kalau kita potong. Nah kalau ini kita jual dengan satu potongnya itu Rp2.000, itu berarti sudah Rp48.000 ya. Jadi kita punya lebih, bahkan lebihnya itu ya bisa dikatakan 100% dari modalnya ya kan ya. Kalau toh tidak sampai 100%, misalnya 70%, 80%, itu sudah luar biasa ya, sudah luar biasa. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, teman-temanku semua ya, mencoba membuat kreasi bolu sendiri, siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi sebagai langkah untuk memulai berbisnis ya, jualan mulainya dengan kecil-kecilan, dititip di warung ya, warung sekitar rumah kita saja, tetangga-tetangga kita yang ya punya warung, kalau kita titipi ya biasanya akan mempersilahkan. Nah siapa tahu karena memang kita buat kuenya itu betul-betul enak, betul-betul lembut, itu akan membuat orang yang membeli senang, menikmati rasa yang memang lembut ya, manisnya pas, kelembutannya pas ya. Tentunya itu akan membuat orang yang membeli itu akan datang lagi untuk membeli, datang lagi untuk membeli. Nah itu kan sesuatu yang ya nilai positif yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Nih, gimana teman-temanku, ibu-ibu, kakak-kakak semua untuk membuat bolu seperti ini? Ya, tidak sulit untuk kita lakukan. Nah, langkah-langkahnya ya tentunya mungkin kalau ibu-ibu juga sudah banyak punya pengalaman. Ya, yang pertama kali itu tentunya yang kita mixer itu adalah telur
dan gula pasirnya. Nah, telur dan gula pasirnya itu kita mixer selama 10 menit. Nanti kalau sudah 10 menit, kemudian kita masukkan keju parut sambil masih kita mixer. Nah, keju parut secukupnya tentunya. Ya, tetap kita mixer ya. Terus kita masukkan terigunya. Masih tetap kita mixer. Terus ya. Nah, setelah kejunya kita masukkan, lalu kita masukkan mentega yang tadi menteganya itu sudah kita cairkan dulu ya. Jadi menteganya itu sudah dicairkan dulu, sudah dingin ya, kita masukkan pada saat kita mixer tadi. Nah, kalau sudah di mixer sudah cukup rata ya, sudah tercampur dengan baik. Nah, tentunya loyang yang kita gunakan untuk memanggang itu juga sudah kita siapkan. Jangan lupa loyangnya itu diolesi mentega dan sedikit ditaburi terigu. Ya, tujuannya apa? Supaya bolu yang kita buat itu tidak lengket. Pada saat nanti kita lepas dari panggangan ya, dari oven, itu tidak lengket sehingga bentuknya tetap bagus ya, bentuknya itu tidak berubah dari bentuk aslinya ya, karena kita pakai mentega tadi ya, dan terigu ya di loyangnya. Nah, jadi kalau kita ini siapkan di piring seperti ini, itu jadi bagus, jadi tidak lengket. Nah, ini kita panggang, waktunya itu cukup dengan 30 menit ya. Apinya api kecil saja, sebab kalau api besar itu nanti bisa ya gosong ya. Kalau pakai api besar itu gosong. Jadi apinya api kecil, 30 menit itu kita gunakan waktunya, itu cukup, dan hasilnya itu matangnya itu pas lah. Ini seperti teman-temanku lihat nih, tuh matangnya itu pas, jadi tidak ya, tidak masih putih, tidak juga gosong, kuningnya itu pas. Nah, ini 30 menit teman-temanku ya. Jadi setelah 30 menit selesai kita open, kita angkat ya, kita letakkan di piring seperti ini, lalu kita olesi mentega lagi di atasnya. Nah, dengan sendok lah kita olesi mentega, atau ya dengan apa yang lainnya yang bisa untuk ngolesi. Lalu kita paruti keju, itu langkah yang terakhir. Nah, setelah diparuti keju, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, jadi bolu keju dengan 5 telur, hasilnya seperti ini ya. Murah meriah lah, apalagi kalau untuk ngemil sendiri ya sudah pasti ini puas menikmatinya ya. Karena apa? Sudah pasti sangat lembut ya, sangat lembut, karena memang menteganya itu betul-betul kita perhatikan cukup ya, menteganya itu 1 bungkus, sehingga ini ya sudah pasti lembut sekali ini teman-teman ya. Kalau kita makan itu ya pokoknya sudah pasti dijamin enak, dijamin kita puas menikmatinya nih teman-teman. Nah, tinggal kita siapkan, mau sambil minum kopi atau mau sambil minum teh, mau teh tawar, teh manis ya enggak ada masalah, tinggal kita pilih sesuai dengan selera kita. Nah, kalau sudah kita siapkan semuanya, kita potong-potong bolunya, tinggal kita santap, tinggal kita makan, kita ngemil di malam hari ini. Ngemil murah meriah, bolu keju
dengan telur 5. Hasilnya luar biasa seperti ini teman-teman. Tuh, nah gimana teman-temanku semua, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, ya mudah-mudahan mencoba dan berhasil ya. Kalau mau mencoba dan berhasil dan bisa menikmati bolu hasil karya sendiri. Nih, lihat nih. Ngemil di malam hari ini bolu keju. Nah, teman-temanku, sebelum teman-temanku menutup video ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa pula teman-teman untuk pencet tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi setiap kali warna-warni channel upload video baru. Tonton terus teman-temanku, simak terus videonya dari warna-warni channel ya. Mungkin kalau resep ini bisa bermanfaat, bisa dicoba, ya syukurlah. Mudah-mudahan begitu teman-temanku semua. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya teman-teman. Makasih. Dah.